Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami naikkan syukur kami kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang terus Tuhan sediakan bagi kami untuk boleh belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon tuntunan dan bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18 sampai 20 di bawah judul perikop tugas Timotius. Demikian firman Tuhan ini. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin, shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengerjakan sesuatu dengan tulus, ikhlas, atau dengan hati nurani, atau dengan kesungguhan, tentu berbeda hasilnya dengan ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan sesuatu hal yang asal-asalan. Hasil dari kerja yang tulus dengan kesungguhan pasti akan lebih baik dan memuaskan. Dan kalau itu gagal, tidak akan membuat kita larut dalam kekecewaan, bahkan keputusasaan. Oleh sebab itu, ketika kita dipercayakan oleh atasan atau pimpinan untuk mengerjakan atau bertanggung jawab dengan sesuatu hal, kadang juga dipesankan dengan kalimat motivasi, yaitu kerjakan dengan tulus ikhlas agar pekerjaan itu mudah, ringan, serta berhasil. Itu kadang yang menjadi pesan kepada kita ketika kita dipercayakan mengerjakan dan bertanggung jawab dengan sesuatu hal pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah firman Tuhan hari ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius sebelum Timotius melakukan tugas pelayanannya. Ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasul Paulus, yaitu untuk berjuang atau memperjuangkan. Kemudian dengan iman dan dengan hati nurani. Ketiga hal ini dirangkai dengan suatu kalimat untuk memperjuangkan dengan iman dengan hati nurani. Dan ketiga hal ini itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Mereka saling berhubungan, mereka saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Timotius diminta untuk memperjuangkan perjuangan yang baik, menjaga jemaat supaya terus memelihara iman mereka agar mereka tidak mudah disesatkan. Dan tentunya dalam menjalankan tugas itu, Timotius akan menghadapi berbagai macam halangan, berbagai macam rintangan. Makanya Timotius perlu melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati atau dengan hati nurani. Supaya apa? Supaya semuanya mampu dan dapat ia hadapi. Juga diiringi dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah akan memampukan dirinya untuk menjalankan tugas pelayanan itu.
Karena ya sudah diberikan kepercayaan menjalankan tugas pelayanan, maka pasti akan disertai sampai akhir tugas pelayanannya. Dan Rasul Paulus juga berikan contoh yang real, berikan contoh yang nyata, agar ia ketika menjalankan semuanya itu memelihara imannya. Ia juga melakukannya dengan hati nurani supaya imannya tidak kandas. Rasul Paulus berikan contoh yang real atau nyata ini bagi Timotius agar apa? Agar menjadi pembelajaran, agar menjadi pengalaman bagi Timotius untuk ia menjalankan tugas pelayanannya itu, agar ia tidak gagal, tidak dijerat dengan kuasa iblis dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita, yang menjadi bahan perenungan bagi kita pada saat ini. Yang pertama, karena hidup adalah perjuangan, jadi mari kita berjuang menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berani tampil beda dengan dunia ini. Jangan sama seperti dunia ini. Seperti garam. Garam mempunyai ciri khas yang memiliki rasa asin. Ia memang larut, tetapi ia tetap mempertahankan ciri khasnya. Kita pun belajar demikian. Kita berjuang berbeda dengan dunia ini tanpa meninggalkan ciri khas kita sebagai orang yang percaya. Jadi mari kita berjuang. Mari kita menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa meninggalkan ciri khas kita sebagai orang percaya. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ketika kita dipercayakan untuk menjalankan, untuk mengerjakan suatu tugas atau tanggung jawab itu, maka mari lakukan semuanya itu dengan tulus ikhlas, dengan kesungguhan hati, agar semuanya itu menjadi sesuatu hal yang berguna, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Seperti terang, meskipun hanya titik kecil, tetapi bisa menyinari kegelapan. Jadikan diri kita demikian. Ketika kita dipercayakan tugas, ketika kita dipercayakan suatu tanggung jawab, lakukan semuanya dengan tulus, lakukan semuanya dengan kesungguhan hati, agar bisa bermanfaat, berguna, baik untuk diri kita, terlebih bagi orang lain. Dan yang terpenting, agar nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, dan yang terpenting juga, mari kita miliki keyakinan iman bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam tugas tanggung jawab itu. Jadi mari kita libatkan. Jadi mari kita andalkan Tuhan dalam segala sesuatu hal yang kita lakukan dan kerjakan. Milikilah keyakinan iman. Meskipun itu adalah tanggung jawab yang besar, meskipun itu adalah pekerjaan yang besar, tetapi mari kita yakini bahwa Tuhan akan menyertai kita, menuntun kita melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan yang besar itu. Dan semuanya kita yakini bahwa itu akan berhasil kita lakukan. Jadi, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan di dalam dunia ini, senantiasa libatkan Tuhan, senantiasa andalkan Tuhan, supaya semuanya berhasil, supaya semuanya boleh menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita mendukung jemaat GKI Hosana Puruk Cahu dan juga pelayanan yang ada di Gereja Eleutheria Christian Center. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami naikkan syukur-Mu kepadamu, karena kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa kami alami sampai saat ini. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedoman kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami mampu menjadi garam dan terang dunia di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga,
pada saat dan waktu ini kami ingin bersama mendukung Jemaat GKE Hosana Puruk Cahu. Diberkatilah Jemaat GKE Hosana Puruk Cahu, biarlah mereka semakin melakukan tugas pelayanan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dengan demikian pelayanan yang boleh mereka lakukan, pelayanan yang ada di Jemaat GKE Hosana boleh menjadi berkat bagi seluruh umatmu. Biarlah setiap program yang ada di Jemaat Hosana semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar di dalam kebesaran kasih Tuhan saja. Apa yang boleh diinginkan, dirancangkan oleh seluruh jemaatmu, biarlah semuanya boleh diberkati, semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik di dalam pertolongan Tuhan saja. Demikian pun pelayanan yang ada di gereja Eleutheria Christian Center. Biarlah gereja yang ada di Christian Center sana boleh menjadi tempat persekutuan yang membuat iman jemaat semakin bertumbuh. Kami percaya ada satu tempat yang telah Tuhan sediakan untuk boleh semakin menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan jemaatmu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi keberadaan jemaatmu dalam setiap tugas mereka, dalam setiap tanggung jawab yang boleh dipercayakan kepada mereka semua. Biarlah mereka senantiasa melibatkan Tuhan, biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga berhasillah semuanya dikerjakan. Pun demikian, beri mereka semua kesehatan, kekuatan, biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir tercurah dalam hari-hari kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh pelayan-Mu, baik itu pendeta, penatua, diakon, siapapun yang ikut ambil bagian melayani di Jemaat GKE Hosana, di gereja Eleutheria Christian Center, bahkan di semua jemaat yang ada di Resort Puruk Cahu ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dengan demikian pelayanan yang boleh kami lakukan itu benar menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami boleh mengerjakannya dengan sesuatu hal yang membawa sukacita, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang indah boleh jadi di dalam kehidupan kami semua. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.